Halo, gue Jonathan Christian Susanto dan gue adalah founder dari inspiratorfreak.com. Menurut gue passion adalah sesuatu yang kita lakuin dengan sukarela, walaupun kita nggak dibayar, dan ibaratnya kita selalu memiliki rasa takut ketika nanti suatu saat kita menyesal kalau kita nggak lakuin itu. Jadi menurut gue passion adalah sesuatu yang lu kayaknya nggak bisa hidup kalau nggak melakukan apa yang lu cintai, apa yang lu sukai gitu. Itulah passion menurut gue. Oke, passion gue sendiri adalah sebenarnya ada di bidang pemberdayaan anak muda kayak gitu. Jadi sebenarnya youth developing, youth empowerment. Kenapa? Karena menurut gue sejarah sudah membuktikan gitu ya bahwa anak muda Indonesia itu bisa membawa perubahan yang besar kayak gitu. Jadi memang dari awal gue sangat aktif dalam berbagai macam organisasi dan juga pergerakan anak muda, dan gue rasa sampai nanti kapanpun gue akan masih tetap involved di dalam kegiatan anak muda. Alasan kenapa gue suka dengan passion gue di bidang anak muda gitu kan, dan juga khususnya juga sekarang di bidang teknologi gitu ya, karena anak muda ini memiliki satu sifatnya dinamis gitu. Mereka memiliki satu kreativitas yang luar biasa gitu ya, yang masih muda gitu ya, dan energi yang luar biasa. Akan sangat sayang banget kalau mereka tidak menyalurkannya pada kegiatan atau momen yang tepat gitu. Jadi ibaratnya kenapa gue sangat mencintai itu, karena dengan gue kenal banyak anak muda, gue bisa belajar banyak, gue bisa mendapatkan sesuatu yang baru, suatu kreativitas yang mungkin selama ini juga gue nggak kepikiran gitu. Oke, jadi selama ini juga karena passion gue ada di bidang anak muda, dan tadi gue juga bilang gue suka dengan dunia digital gitu ya. Jadi gue saat ini membuat satu portal news online khusus untuk anak muda namanya inspiratorfreak.com. Jadi ini sengaja dibuat untuk anak muda Indonesia supaya bisa mendapatkan akses berita yang inspiratif, yang positif, dan ini untuk anak muda Indonesia banget kayak gitu. Jadi itulah passion gue yang akhirnya gue tumpahkan, yang akhirnya gue ciptakan suatu platform untuk anak muda Indonesia sendiri. Kita sekarang fokus di Inspirator Freak ya, jadi ibaratnya lagi mengembangkan, lagi proses untuk bagaimana bisa membuat Inspirator Freak semakin dikenal dengan konten yang juga semakin berkualitas, berbobot. Jadi sekarang memang gue hanya 100% fokus di Inspirator Freak, bersama juga gue menjadi mentor di Young On Top Campus Ambassador, which is anak muda juga, dan juga masih ada kegiatan di Mary Riana Campus Ambassador. Oke. Kalau gue melihat saat ini bahwa di Indonesia sudah mulai banyak pergerakan-pergerakan anak muda dibandingkan beberapa tahun lalu gitu. Kita bisa melihat dengan adanya Indonesia Future Leaders, ada Indonesia Youth Conference, bahkan kayak Celup Ranking sendiri kayak gitu ya. Jadi ibaratnya sudah banyak anak muda yang mulai aware, mulai sadar bahwa perubahan itu harus terjadi kayak gitu. Jadi ini suatu petanda yang baik, suatu petanda yang bagus, tapi kita tidak boleh berpuas diri, kita juga harus tetap berlari lebih cepat lagi, karena masih banyak anak muda di luar sana yang sebenarnya mereka cuek, apatis, nggak peduli, dan inilah kita semua bersinergi untuk membuat semakin banyak anak muda mau peduli terhadap bangsa ini. Oke. Kalau menurut gue pribadi, apa yang harus dilakukan anak muda sebenarnya simple aja gitu. Mulai coba untuk lebih peka lagi. Maksudnya adalah di mana kita berada di kampus, di lingkungan kita. Coba mulai peka apa sih sebenarnya isu yang ada, yang sedang hangat gitu. Jangan menutup diri, jangan menganggap bahwa ini nggak penting, jangan berpikir ini bukan urusan gue. Karena apa? Ketika anak muda cuek, ya kan, dan akhirnya itu menjadi satu virus yang menyebar teman-teman yang menjadi cuek juga. Akhirnya next kita akan jauh tertinggal dengan banyak anak muda lainnya kalau kita ngomongin di Indonesia. Tapi 2015 kita akan masuk namanya ASEAN Community. Kita akan bersaing dengan negara-negara di ASEAN, dan kalau misalkan kita sekarang udah cuek, kita akan jauh tertinggal dibandingkan anak-anak muda di negara-negara ASEAN kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang harus membuka diri kita, nggak semua sekedar membuka pikiran, tapi membuka hati kita untuk mau lebih peduli dan do something. Harus berkarya, harus mempunyai tindakan nyata untuk melakukan perubahan yang ada di bangsa ini. Oke, pandangan pembentukan ini luar biasa, karena trennya saat ini di Indonesia bahwa orang melihat sosok tokoh, bukan sosok partai politik lagi gitu. Berarti kita bisa melihat bagaimana
para tokoh-tokoh pemimpin di daerah gitu ya, contohnya di pemilihan gubernur Jakarta, di Bandung, bahkan di Bogor juga wali kota gitu ya, dimana pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah mereka sebenarnya lebih sosok ke figur kayak gitu. Nah ini jadi satu pertanda yang baik, dan level awareness anak muda juga harus lebih ditingkatkan lagi, karena anak muda berpotensi untuk membuat suatu perubahan yang besar karena suaranya cukup banyak di pemilu tahun 2014 ini. Kalau ditanya penting atau tidak, karena kita menganut sistem demokrasi yang dimana pemimpin itu ditentukan oleh rakyat, sangat penting, karena tidak ada jalan lain untuk menentukan pemimpin, karena kita sudah diatur oleh sistem yang bagaimana kita harus memimpin seorang pemimpin melalui pemilu. Jadi pemilu itu sangat penting sekali, karena kalau selama ini kita anak muda suka ngeluh, oh kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada apa. Nah ini adalah saatnya untuk kita membuat perubahan, kita memilih pemimpin yang baru. Kalau kita nggak puas selama ini dengan pemerintah, jangan cuma sekedar ngomel, jangan cuma sekedar apa, tapi action. Nah ini saatnya untuk kita mengganti dari legislatif, dari eksekutif. Ini saatnya untuk kita membuat suatu perubahan. Pasti dong, gue pasti akan milih, akan menggunakan hak suara gue. Gak cuma sekedar milih, tapi gue ngajak anak-anak muda di luar sana untuk ayo jangan golput, ayo gunakan hak suara lo. Oke, gini, pemilu itu adalah suatu sistem di mana kita memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang kita tahu adalah orang yang akan membuat suatu sistem, suatu hukum di sebuah negara. Kalau kita punya passion di bidang apa, IT, musik, di bidang olahraga, di bidang kesenian, apapun itu. Tapi kalau sistem pemerintahannya nggak benar, passion kita bisa jadi nggak produktif. Ya kan, bagaimana kalau kita punya suatu ide dibatasi kreativitas kita. Kita pengen buka usaha, tapi sistem tidak mendukung kita untuk mengarah ke sana. Jadi kalau misalkan kita pengen melihat Indonesia lebih maju, Indonesia lebih baik, dan kita mau sesuai dengan passion kita, ya kita harus memilih pemimpin yang tepat untuk membuat sistem yang tadi mendukung kita supaya bisa menjadi satu hal yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Pergerakan yang luar biasa menurut gue, satu ide yang kreatif banget buat anak muda. Gue sangat salut dengan anak muda yang memikirkan nasib anak muda lainnya. Nah ini yang dilakukan oleh Celuk Linking. Mereka nggak apatis, mereka pengen membuat suatu perubahan, dan mereka ibaratnya mengajak. Jadi bukan menggurui, tapi mengajak teman-teman semua untuk ayo gunakan hak suaranya, karena satu suara itu sangat berarti sekali dibandingkan sejuta omongan di luar sana ya, daripada nge-tweet nggak jelas ya kan. Tapi di sini Celuk Linking pengen menyadarkan anak muda untuk, hey anak muda, lu bisa membuat suatu perubahan, suara lu sangat berpengaruh, dan ayo buat perubahan sama-sama. Jadi gue sangat dukung banget pergerakan dari Celuk Linking sendiri. Karena itu saya Jonathan Christian Susanto mendukung gerakan Celuk Linking dan sepakat untuk menggunakan hak suara secara cerdas dan bertanggung jawab. Karena bersuara nggak mesti nyaring.